Setiap manusia itu pasti memiliki luka. Luka yang dimana setiap orang pasti beda-beda. Gak mungkin sama, karena gimana pun juga, apapun yang dihadapi oleh setiap manusia itu juga pasti beda-beda. Dan mungkin apa yang udah aku lewati, apa yang udah kamu lewati, ataupun orang-orang terdekat kamu, pasti semuanya juga memiliki cerita yang tersendiri, memiliki problemnya tersendiri, dan juga memiliki caranya tersendiri dalam hal menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Kadang gak enak sih kalau kita berteman dengan luka. Tapi tahu gak, kalau misalnya kita paham dan kita mau mengenali luka itu, gak ada yang gak enak sih menurut aku. Karena gimana pun, dari luka itulah yang ngebuat diri kita akan merasa kalau luka itu bukan salah satu hal yang ngebuat kamu menjadi menyerah. Bukan salah satu hal yang ngebuat diri kamu menjadi kehilangan arah. Ya mungkin emang awal-awal akan seperti itu. Tapi percaya deh, akan ada banyak pelajaran dari luka yang kamu dapatkan. Dan Tuhan memberikan itu semua bukan karena ia gak sayang, melainkan itulah salah satu bentuk kasih sayang Dia. Apakah kau mampu untuk menghadapinya dan melewatinya? Atau justru ya kau menyerah karena kamu gak sanggup? Aku percaya dan aku yakin kamu sanggup kok. Cuman memang luka itu kadang ngebuat setiap orang yang mendapatkan atau mengalaminya tuh akan ngerasa hancur banget. Tapi tahu gak? Menurut aku ada satu hal yang ngebuat diri kamu ngerasa hancur ketika terluka. Tapi dari luka itu juga yang ngebuat diri kamu kuat. Iya enggak? Ya, karena banyaknya ujian itu bersumber dari apa yang selama ini kamu jalankan. Mungkin kamu ngerasa kalau diri kamu tuh happy, seperti gak memiliki problem apapun. Tapi di balik happy itu, kamu juga pasti pernah kan, ataupun sudah melewati luka yang ngebuat diri kamu hancur. Dan sekarang kamu udah berdamai dengan semua itu, dan luka itu juga yang menjadikan diri kamu kuat hingga saat ini. Ya walaupun kadang ngerasa down sih. It's okay, gak apa-apa. Gak ada yang perlu dimalu juga, kayak malu banget ya, setiap terjadi apapun cuma bisa sedih. It's okay, gak apa-apa. Emang ada yang melarang ya buat gak sedih? Gak ada. Tapi aku harap dari luka yang udah kamu rasakan saat ini, semoga dari luka itu bisa kamu jadikan pelajaran. Dan semoga dari luka itu juga bisa ngebuat diri kamu menjadi jauh lebih kuat. Semangat ya. Gak ada yang kehidupannya tuh full bahagia. Pasti kalau emang ada luka, ya cukup kamu terima dengan baik. Dan ya cukup kamu jadikan pelajaran. Bukan berarti Tuhan gak sayang, melainkan setiap manusia pasti memiliki luka. Cuman tergantung aja apakah ia adalah seseorang yang pintar menyembunyikan atau ia adalah seseorang yang senang untuk bercerita. Hai semuanya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik gak hari ini? Sehat gak hari ini? Moodnya gimana? Atau hari ini ada yang ngebuat diri kamu gak baik, terus ngebuat diri kamu moodnya jadi berantakan? Atau gimana? Ya, iya sih. Kita gak akan selalu merasakan hal baik ya. Kalau emang lagi ngerasain hal yang kurang baik, gak apa-apa. Bukan berarti kamu menjadi seseorang yang gak memiliki kebahagiaan hanya karena kehidupan kamu tuh dipenuhi dengan rasa sakit, luka, dan sebagainya. Kalau hari ini lagi gak baik, entah itu karena manusia atau ya karena diri kamu, maafin orang-orang yang udah melukai kamu ya. Dan maafin juga untuk diri kamu, karena mungkin kamu ngerasa kamu udah janji buat gak sedih lagi, buat gak down lagi, tapi ternyata kamu gagal lagi. It's okay, gak apa-apa. Yang penting
kamu harus selalu bersyukur untuk apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Dan untuk episode hari ini aku pengen banget ngebahas mengenai luka. Ya sebenarnya luka itu banyak variannya ya. Ada yang luka fisik, luka hati, batin, dan luka itu juga sumbernya dari mana aja. Kita nggak bisa menekan-neka luka itu akan datang dari mana, karena gimana pun juga yang namanya luka, kita juga nggak akan tahu. Coba, misal kamu ngerasa kayaknya tuh besok kamu akan mendapatkan luka, kan nggak mungkin kan? Karena luka itu datangnya tuh tidak disangka-sangka, tapi pasti kedatangannya itu membuat sakit, dan kepergiannya yang ngebuat sakit juga. Tapi ya, ketika luka itu udah perlahan-lahan pulih, udah perlahan-lahan ngebuat diri kamu jauh lebih baik, kamu harus bangga sama diri kamu. Karena apa? Karena yang sebelumnya kamu ngerasa, kayak aku gak bisa dia untuk sembuh, kayak aku gak bisa untuk gak menyerah. Tapi pada akhirnya apa? Kamu bisa membuktikan atas keinginan kamu sendiri untuk sembuh, dan sekarang kamu perlahan-lahan pulih, dan luka itu yang ngebuat diri kamu jauh lebih kuat saat ini. Mungkin episode ini ada keterkaitannya sama episode sebelumnya ya. Karena kan sebelumnya aku membahas tentang pulih ya, kayak mencoba untuk pulih. Dan ya, dari episode itu, dan sekarang aku membahas mengenai luka itu yang ngebuat diri kamu jauh lebih kuat. Hai, buat kamu semua. Terima kasih ya udah memilih duduk sebentar, ataupun saat ini kamu sedang rebahan dan sedang mendengarkan episode ini. Podcast ini bukan tentang menghapus luka, tapi tentang bagaimana luka bisa jadi alasan kamu untuk bangkit. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memahami bahwa luka tak hanya menyakitkan, ia juga mendewasakan. Ia membuat kamu jauh lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mencintai diri sendiri. Hari ini, kita akan bicara dari hati ke hati ya. Antara aku, kamu, dan kita yang pernah merasa hancur, tapi tetap memilih untuk berdiri lagi. Ya, rasanya berbicara heart to heart itu jauh lebih baik sih daripada berbicara sama orang yang dia nggak paham sama apa yang kamu rasakan. Aku tahu kamu pernah terluka. Luka itu bukan hal yang sepele. Ia menancap dalam dan diam-diam membentuk kita. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa harus aku? Aku pun juga pernah bertanya hal yang sama. Tapi, semakin lama aku mencoba memahami, semakin aku sadar. Luka itu bukan akhir. Luka adalah proses. Luka adalah jalan. Meski awalnya menyakitkan, tapi ia bisa jadi alasan kita lebih kuat hari ini. Kamu mungkin belum percaya, dan ya, itu wajar banget kok. Karena butuh waktu untuk bisa melihat luka sebagai sesuatu yang membentuk. Bukan menghancurkan. Dulu, aku tuh membenci rasa sakit. Tapi sekarang tuh aku belajar untuk menghargainya. Karena dari situlah aku tumbuh. Dari situlah aku kenal siapa aku sebenarnya. Kita semua tuh punya bagian yang pernah hancur. Dan kita punya pilihan untuk membangun ulang, atau membiarkannya jadi puing selamanya. Aku tahu membangun ulang itu berat, tapi percayalah, itu mungkin. Dan kamu sudah memulainya sejak kamu memilih untuk bertahan. Luka itu nggak selalu harus disembuhkan. Kadang cukup dipeluk, cukup diterima, agar kita tidak lagi melawan, tapi belajar berdamai. Saat kau menerima luka kamu sedang mengizinkan diri kamu untuk sembuh, secara perlahan dan tanpa tekanan. Gak semua orang akan paham sama apa yang kamu rasakan, tapi itu gak membuat luka kamu gak valid. Kamu tetap berhak merasa, kamu tetap berhak sedih, dan jangan malu karena kamu pernah rapuh. Rapuh adalah bagian dari kuat. Kuat bukan tentang tidak menangis, tapi tentang tetap memilih bangkit meski air mata belum kering. Aku tahu, kau mungkin lelah, tapi lihat deh, sejauh apa kamu udah berjalan, dan kau masih di sini. Masih bernafas, masih berjuang, dan itu adalah bentuk kekuatan yang sangat luar biasa.
Ya, kadang luka tuh membuat kita takut untuk mencintai lagi. Takut berharap, takut percaya. Tapi luka juga mengajarkan kita batasan. Ia mengajarkan kita untuk memilih dengan hati-hati. Agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Dan luka juga mengajarkan kita tentang ketegasan. Tentang mengenali mana yang baik dan mana yang tidak. Dan itu menjadikan kamu lebih kuat. Lebih berani menjaga diri, dan kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah bertumbuh, kamu belajar dari rasa sakit, dan itu bukan sesuatu yang semua orang tuh bisa untuk lakukan. Jadi, berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kamu masih memilih jalan untuk sembuh. Meski berat, meski sendirian, kadang luka tuh datang dari orang yang kita percaya, dari orang yang paling dekat, dan itu rasanya seperti dihianati 2 kali. Ya, tapi kamu tuh berhasil melewati hari itu. Dan hari ini, bahkan detik ini. Kamu masih mendengarkan podcast ini. Artinya kamu tidak menyerah. Artinya kamu masih peduli pada dirimu sendiri. Jangan anggap remeh langkah kecilmu ya. Karena dari langkah-langkah itulah kamu akan sampai. Luka tidak membuatmu rusak. Luka membuatmu lebih manusiawi. Lebih mengerti tentang rasa, lebih bijak dalam memilih, dan lebih tenang dalam menerima. Kadang kita tuh ingin semua kembali seperti dulu ya. Tapi percayalah, kamu bukan ditakdirkan untuk kembali. Kamu ditakdirkan untuk melangkah ke depan, dengan versi baru dari dirimu yang lebih kuat. Kita semua sedang tumbuh, bersama rasa sakit yang tidak terlihat, tapi juga bersama harapan yang masih menyala. Luka adalah bagian dari perjalanan kita. Tanpa luka, kita tuh tidak akan pernah tahu rasanya pulih. Tidak akan pernah menghargai tenangnya hati. Jadi, kalau hari ini kau masih merasakan perihnya luka, itu artinya kamu sedang menuju tempat yang lebih baik. Tempat di mana kamu bisa tersenyum tanpa beban. Tempat di mana kamu bisa berkata, aku sudah lebih kuat sekarang. Dan aku percaya, kamu akan sampai di sana. Luka itu seperti jejak di hati. Awalnya terasa pedih saat disentuh. Tapi lama-lama, kita belajar untuk menyapanya dengan pelan. Mulai melihat bahwa luka itu tidak lagi menyiksa, tapi mengingatkan. Ya, mengingatkan bahwa kita pernah begitu kuat untuk bertahan. Pernah begitu berani untuk tetap berjalan. Dan luka adalah cermin. Ia menunjukkan pada siapa saja yang pernah tinggal dan siapa yang pergi. Tapi lebih dari itu, ia menunjukkan betapa hebatnya kita dalam menyusun kembali bagian yang sempat hancur. Dan kamu tahu nggak apa yang hebat dari luka? Ia membentuk kedalaman, membuat kamu lebih peka, membuat kamu lebih memahami orang lain. Karena kamu tahu seperti apa rasanya sakit tidak terlihat. Luka mengajarkan empati. Mengajarkan untuk tidak mudah menghakimi. Karena kamu sendiri tahu, nggak semua luka itu bisa diceritakan. Kadang kita hanya bisa diam. Tapi dalam itu, tumbuh kekuatan yang tidak semua orang tuh punya. Kita belajar untuk tegar meski hati itu rapuh. Belajar untuk tersenyum meski hati runtuh. Kamu harus tahu, itu bukan bentuk kepalsuan. Itu keberanian. Keberanian untuk tidak larut dalam gelapnya luka. Dan kamu udah bertumbuh jauh dari dirimu yang dulu. Kamu sekarang lebih tahu bagaimana menjaga dirimu. Lebih tahu bagaimana mengatakan tidak saat perlu. Itu semua tuh berkat luka yang pernah kamu alami. Jangan benci masa lalu. Meski menyakitkan, ia punya peran penting dalam perjalananmu. Tanpanya, kamu tidak akan jadi kamu yang sekarang. Luka itu tidak datang untuk menghancurkan kamu, tapi untuk memperkenalkan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kamu. Aku tahu kok, kadang kita semua tuh pengen banget segalanya tuh kembali normal. Tapi luka tuh mengubah cara kita melihat dunia. Dan mungkin itu bukan hal yang buruk. Mungkin itu cara semesta mengajarkan kamu arti menghargai. Menghargai waktu, menghargai kehadiran, menghargai diri sendiri. Dan luka membuatmu lebih berani. Bukan berarti kamu gak takut.
Tapi kamu tetap melangkah meski dengan ketakutan itu. Dan itu adalah kekuatan sejati. Kamu gak butuh jadi sempurna untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, bahwa kamu pernah terluka, bahwa kamu pernah patah, tapi kamu gak menyerah. Itu sudah cukup untuk menjadikan kamu luar biasa. Luka membuat kamu mengenal siapa yang benar-benar peduli, siapa yang tinggal saat semua orang pergi, dan siapa yang hanya datang saat kamu bahagia. Itu bukan hal yang menyakitkan jika kamu sudah berdamai dengan segalanya. Dengannya, dan justru itu membantu kamu memilih orang-orang yang layak hadir dalam kehidupan kamu. Dan luka itu bukan akhir dari kisah. Ia adalah awal dari babak baru. Babak di mana kamu hidup bukan lagi untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menjaga diri kamu sendiri. Kita terlalu lama berpura-pura kuat. Sekarang, saatnya kita benar-benar jadi kuat. Kuat karena tahu batas, kuat karena tahu kapan harus berhenti, kuat karena tahu bahwa diri kamu pantas dicintai. Luka nggak selalu harus ditutupi. Kadang, kamu bisa kok menunjukkannya. Karena dari sana, kamu bisa menemukan orang-orang yang juga sedang belajar sembuh. Kita nggak sendirian. Luka kita mungkin berbeda, tapi rasa sakitnya sama. Dan di sanalah kamu bisa saling menguatkan. Kamu gak harus menyembuhkan orang lain, tapi dengan membagikan ceritamu, kamu bisa jadi cahaya untuk yang sedang di titik gelap. Luka membuat kita saling memahami dan saling menguatkan, dan juga saling bertahan. Kamu pernah menangis sendiri di malam-malam sepi, tapi lihat, sekarang kamu udah sampai sejauh ini. Mungkin kamu belum sembuh sepenuhnya, tapi kamu sudah jauh lebih kuat dari hari pertama luka itu datang. Dan kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Jangan menunggu orang lain untuk mengakuimu. Kamu sendiri adalah saksi hidup dari perjuanganmu. Luka itu bukan aib. Ia adalah bagian dari kisahmu yang layak kamu hargai. Karena dari sana kamu mengenal apa arti pulih, apa arti menerima, dan apa arti cinta terhadap diri sendiri. Hari ini, peluklah lukamu seperti sahabat lama yang sudah kamu kenal baik. Dan ucapkan, terima kasih sudah membawaku sampai sejauh ini. Hari-hari berat itu perlahan memudar. Bukan karena lukamu sudah hilang, tapi karena kamu sudah lebih bisa menanggungnya. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang nyata. Aku bangga padamu. Meski aku gak pernah tahu detail lukamu seperti apa, tapi aku tahu kok betapa kerasnya kamu berjuang setiap harinya. Dan itu semua pasti gak mudah. Jangan pernah ragukan kekuatanmu hanya karena kamu masih merasa sedih. Luka itu memang gak selalu pergi, tapi ia bisa berubah bentuk. Dari rasa sakit menjadi pelajaran, dari air mata menjadi kebijaksanaan, dan dari kehilangan menjadi arah baru. Aku tahu kamu pernah ingin menyerah, tapi kamu tetap memilih bertahan karena jauh di dalam hati kamu tahu hidup ini masih layak dijalani. Ya meski gak sempurna, tapi selalu ada ruang untuk bahagia. Hari-hari sulit mungkin akan datang lagi, tapi kamu udah tahu caranya bertahan. Kamu udah tahu caranya memeluk diri sendiri. Kamu udah punya bekal untuk tetap berjalan. Kita gak harus selalu kuat. Kita hanya perlu terus berusaha. Dan kamu sudah melakukan itu dengan sangat baik. Jadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ya. Jangan merasa bersalah karena masih merasa sedih. Itu semua manusiawi kok. Itu tandanya kamu punya hati. Dan hati itu sedang belajar untuk sembuh. Luka membuat kita belajar tentang kehilangan, tapi juga mengajarkan kita tentang menghargai, tentang tidak menyepelekan hal-hal kecil, tentang menikmati pelukan, senyuman, dan bahkan keheningan. Dan luka itu juga memperlambat langkah kita, tapi juga membuat kita jadi lebih sadar akan sekitar. Kamu jadi lebih bijak dalam mencintai, tidak lagi asal memberi hati, tapi memilih dengan hati-hati. Karena kamu tahu, kamu pantas untuk dicintai dengan benar. Kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak menyakiti kamu. Luka tidak lagi menakutkan saat kamu mengenalnya dengan baik. Kamu tahu kapan ia datang, dan kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan kamu tidak lagi terseret dalam rasa hancur. Tapi kamu tahu kapan harus berhenti dan beristirahat.
kamu belajar mengatur ulang hidup kamu. Dan dari sesuatu yang pernah porak-poranda itu menjadi sesuatu yang lebih kokoh dan lebih indah. Kamu sekarang adalah versi baru dari diri kamu yang dulu. Versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih penuh cinta. Luka itu ada untuk membentuk kamu, bukan untuk melemahkan kamu. Dan sekarang kamu tahu kan akan hal itu? Sekarang kamu tahu bahwa semua yang kamu lewati itu gak sia-sia. Semua rasa sakit itu kini menjadi pondasi. Tempat kamu berdiri lebih tegak, tempat kamu belajar kembali mencintai hidupmu, dan kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang memendam luka diam-diam, tapi hari ini kita bicara tentang luka dengan jujur. Kita akui keberadaannya, dan kita belajar menerima bahwa luka adalah bagian dari diri kita. Tidak untuk disembunyikan, tapi untuk diterima dan dipahami. Dan aku tahu kamu lelah, tapi kamu gak berhenti. Dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang tuh miliki. Hari ini, mari kita beri waktu bagi diri sendiri untuk bernafas. Untuk duduk diam dan berkata, aku sudah sejauh ini. Untuk mengakui bahwa perjalanan ini tuh gak mudah. Tapi tetap kita lalui. Dan akan terus kita lalui. Dengan hati yang belajar berdamai. Dengan langkah yang perlahan tapi pasti. Kamu tidak gagal hanya karena kamu belum sembuh. Kamu sedang berproses. Dan proses itu butuh waktu. Dan sekarang kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan selalu disertai rasa sakit. Tapi hasilnya akan indah. Akan ada saatnya kamu melihat ke belakang dan berkata, aku bangga dengan diriku yang dulu. Karena dia tidak menyerah. Karena dia tetap bertahan meski rasanya ingin hilang. Dan kini kamu lebih kuat. Luka itu tuh masih ada. Tapi kini kamu tahu. Luka itu telah membentukmu menjadi seseorang yang luar biasa. Dan kamu pantas untuk terus melangkah ke depan. Dan aku bangga untuk setiap hal yang udah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Pertahankan ya. Dan aku yakin setiap luka yang kamu rasakan semua akan pulih. Dan luka itu juga menjadikan kamu menjadi jauh lebih kuat. Dan aku senang banget karena kamu masih bertahan untuk mendengarkan podcast ini sampai akhir. Terima kasih ya yang udah support aku sampai sejauh ini. Terima kasih karena gak pernah capek untuk support aku lah. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak disukai dan dikenal banyak orang. Supaya aku bisa terus memberikan hal positif. Karena aku ngerasa kayak aku bangga banget sih sama diri aku kalau aku bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk semua orang. Makasih ya. Dan buat semuanya jangan lupa follow TikTok aku dan Instagram aku @aprildevivinya2 yang mau cerita atau nanti kita sharing kalau aku live TikTok. Makasih ya. Dan seperti biasa, biasa aku kalau penutupan suka nggak ada motivasi ya. Sebenarnya nggak motivasi sih, cuman pengen memberikan pesan aja dari aku. Terima kasih ya udah mendengarkan episode ini sampai akhir. Hari ini kamu gak sendiri. Luka boleh tinggal, tapi jangan biarkan ia menghentikan langkahmu. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Karena kamu pantas bahagia meski dengan luka. Dan karena setiap luka yang kamu peluk hari ini akan menjadi cahaya yang menuntunmu besok. Jangan lupa istirahat jika lelah, tapi jangan menyerah. Sampai bertemu di episode dan podcast berikutnya ya. Jaga diri kamu baik-baik. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Main Cerita.